Halo, masih sama gue sini. Gue mau lanjutin postingan gue yang kemarin, masih tentang forex. Di sini gue mau nunjukin di time frame 4. Kemarin gue udah bahas masalah retracement sama Fibonacci. Tapi ini gue sekarang mau bahas masalah konfirmasi sama rejection. Sini gue kasih zona-zona retrace, target retracement itu ada di kotak merah ya. Terus ini ada konfirmasi itu kotak hijau, kemudian rejection itu ada di kotak kuning. Terus gue membahas masalah trend sama resisten support di moving average. Terserah lo memakai simple atau eksponen, terserah. Yang jelas itu kan hanya masalah di mana lo masang entry sebenarnya. Ngerasa apa yang ngerasa comfort di site lo pas entry. Sini kan kelihatan kalau dia nggak bisa tembus di baseline resisten. Terus dia ada rejection ini di candle yang ada kotak kuning paling atas. Kemudian trendingnya dia nunjukin ada penekanan pada bearish. Sini kita lihat ada di M15 juga kelihatan jelas. Kalau sini ada candle trend line yang memang situ ada tekanan untuk jatuh dia. Gua masuk ke H4. Kemudian lagi di sini ada sini ada rejection. Kemudian kita lihat sini ada di sini gua mau ngasih tahu masalah impas ya. Di sini ada garis-garis biru ini, mungkin harus gue ganti garis biru ini, jangan biru. Mungkin enaknya ganti ungu. Ini ada garis ungu. Ada garis ungu di sini. Garis ungu atau garis ungu ya, tapi dia agak tebal. Ini sebenarnya gue mau ngasih info sini sebenarnya hanya masalah event ya, masalah dia udah koreksi, kemudian udah close di harga close pada saat dia mengalami reversal, kemudian dia ada pantulan lagi untuk cari energi. Orang akan menganggap ini sebagai suatu reversal, tapi sebenarnya bukan, karena di sini udah ada close dari reversalnya dia. Biasanya memang itu pada umumnya ada pola umum yang dia nunjukin ada reversal, sebenarnya itu hanya cari pijakan untuk down lagi. Nah itu kita tahunya dari secara general aja. Di sini ada trend line yang memang ada tekanan kuat, kemudian di sini ada kotak merah yang memang itu nunjukin zona retrace ya. Dia target retracement dia ke situ. Kemudian ada penguatan lagi di Fibonacci. Di sini dia nggak sanggup menembus di angka 50, malah kemungkinan dia terus drop terus ke bawah sampai akhirnya dia tembus di angka 0 ini, ngejar target retrace ini, kotak merah. Sini ada garis biru yang gua kasih ini, kemudian ini yang ada titik-titiknya, poin-poin. Kemudian ini zona-zona apa, bukan zona tapi dimana nanti terjadi suatu reversal untuk mencari suatu pijakan ya. Sini kelihatan ada rejection di kotak kuning ini, rejection. Kemudian ada konfirmasi juga di sini. Sini kayak ini gue masukin sebagai konfirmasi juga bisa. Ini gue masukin sebagai konfirmasi.
ada konfirmasi dia kalau dia sebenarnya dia sudah ada break, kemudian ada indikasi dia mau reverse, kemudian ada rejection di kotak kuning ini di posisi breakthrough triangle yang ada poin pertama garis biru ini gue hilangin, ini cuma ada poin-poin titik ini yang garis biru. Situ ada pantulan terus hammer, kemudian dia ada rejection, turun lagi ke sini. Di sini ada kembali close ya, dia close, kemudian next candlenya dia ada rejection, kemudian dia tembus lagi di candle yang berlawanan, tapi juga di sini ada konfirmasi doji ini. Kemudian dia ada reversal ke atas sampai dia ketemu rejection lagi. Rejection dia nunjukin di sini dia nggak bisa, kemungkinan ada ini ada penerusan continuation terhadap trennya ya. Ini kemudian ada spinning twist ya, dia ada twist, kemudian rejection lagi, rejection kuat sampai dia ketemu doji, ada konfirmasi dia, kemudian pin bar tapi tekanan birisnya masih kuat, akhirnya dia dikonfirm dengan doji, kemudian jatuh, akhirnya jadilah tren yang seperti ini. Kemudian dia ngejar target retrace di kotak merah, gue kasih line ungu ya, dan ungu kemungkinan dia bakal balik, dia akan ngejar lagi di kotak merah, kemungkinan dia di sini di belakang ini, di belakangnya atau di kotak merah yang gua kasih ini. Gua masuk ke time frame besar, misalnya gua masuk time frame besar, di sini memang trend line-nya atau holy grail-nya memang dia jatuh ya, walaupun di sini dia nunjukin ada soldering ya, inverse head and shoulder. Di sini dia udah nembus di baseline-nya dia, di base shoulder-nya dia di bottom. Ini ada double top, kemudian dia akan bentuk triple bottom, tapi dia breakthrough ternyata dia breakthrough. Akhirnya dia ngejar, kemungkinan dia ngejar di konfirmasi ini, kemungkinan walaupun gua ngambil ke time frame kecil dia jatuhnya di kotak merah ada di sini. Gua masuk lagi ke H4 dia lagi pantul balik sampai dengan open market nanti. Gua mau lihat day one, kemungkinan dia kalau kita ngambil ke basic prinsip candle, dia memang di sini emang kemungkinan dia bakal terusin dulu buat ngejar apakah dia mungkin nutup di bawah candle yang ini yang gue kasih kotak hijau. Kemungkinan dia ngejar ke bawah sini, tapi kita lihat lagi apakah dia nanti akan mantul balik kemudian tembus ke atas atau dia akan continue ke bawah. Karena kalau gua tangkap di sini emang sini ada resisten pada moving average ya. Gua ada masang simple eksponen berapa 20 sama eksponen yang lebih besar lagi. Ini buat gue nentuin zona-zona di mana resisten 1, resisten 2, resisten 3. Di sini emang dia udah tembus pada ini ya, zona resisten moving average yang merah, tren merah. Kemudian dia juga sudah ada persinggungan dengan resisten 2 di tren ungu, kemudian persinggungan juga di tren biru resisten 3. Tapi gua ngelihat ini di dalam satu keseluruhan ini tetap dia dalam tren yang jatuh. Ini kayak gini kan biasa, di sini juga terjadi persinggungan yang memang itu memang dia breakthrough, tapi dia sebenarnya nggak sanggup nembus di baseline-nya. Sebenarnya titik poinnya dia ada di sini.
di baseline ini di Fibonacci 161,8 itu sebenarnya titiknya dia kalau dia mau reversal. Tapi kalau dia nggak nyampe situ, mantul-mantul lagi, kemungkinan dia membentuk satu tren yang nanti jadi karakter dia bakal itu ada suatu tekanan beli atau tekanan jual pada pasar ini ya, yuan ya. Oke gitu aja, kemudian oke gitu aja. Tadi titik poin udah, poin dimana dia nanti bakal ngejar ke sini atau dia ngejar ke bawah. Kalau dia ngejar ke bawah, dia sanggup breakthrough, kemungkinan dia bakal continue sampai dengan titik merah ini, candle titik merah ini, kotak merah. Di sini dia kalau dia nggak sanggup nembus di candle di belakang doji ini, di belakang spinning ini, twist ya, ini di candle twist hitam ini di belakang kotak hijau, kemungkinan dia bakal balik lagi ke atas sampai dia bisa tembus di titik poin yang 161,8. Itu gua anggap sebagai baseline dia buat ngedeset apakah dia akan ada tren balik. Oke gitu ya dari gua, ini gua sekedar sharing aja yang gua tahu, gua dapat ini aja sih, inspirasi aja dari gambar-gambar yang gua lihat dari website mengenai trading. Oke, thank you.